kita tahu bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Bahkan termasuk kata-kata Paulus pun diinspirasikan oleh Allah. Tapi dalam 1 Korintus pasal 7, Paulus seolah-olah menunjukkan keraguan-raguan bahwa apa yang diucapkannya adalah firman Allah. Yang saya maksudkan adalah ayat 10 dan 12. Mohon penjelasannya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 7, ayat 10 dan ayat 12. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku tapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Saudara lihat ayat ini ya. Aku, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, maksudnya Paulus mengatakan dia yang perintahkan. Tapi setelah itu Paulus sadar, aku, oh tidak, bukan aku. Tapi Tuhan perintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi Paulus mau ngomong, tapi dia menganulir omongan itu dan dia menganggap itu atau menyebut itu sebagai perintah dari Tuhan, bukan dirinya. Tapi di ayat 12, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Kalau tadi dia menganulir dirinya dan mengatakan itu dari Tuhan, sekarang dia menyebut dirinya aku, tapi menegaskan bahwa itu bukan Tuhan yang katakan, tapi aku. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, memang dalam dua ayat ini terkesan bahwa Paulus di satu sisi pertama ragu dengan kata-katanya, lalu dia melemparkan, ini Tuhan. Tapi setelah itu kayaknya dia yakin ini bukan dari Tuhan, ini aku. Nah, ini dijadikan dasar bahwa sebenarnya Paulus sendiri tidak yakin atau ragu-ragu bahwa apa yang dia omong itu sebenarnya firman Tuhan atau bukan. Ya, paling-paling ayat 12 ketika dia bilang aku, ayat yang ke-10 bilang aku, tidak, bukan aku, tapi Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi khusus ayat 12, aku bukan Tuhan. Berarti ini bukan firman Tuhan dong, firmannya Paulus. Nah, apa artinya begitu? Tidak. Kita kuncinya di sini adalah harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan katakan atau perintahkan. Aku katakan atau Tuhan katakan, aku perintahkan atau Tuhan perintahkan. Apa maksudnya katakan dan perintahkan? Itu kuncinya. Nah, kalau katakan dan perintahkan ini itu dianggap sebagai sesuatu yang diilhamkan, maka kalimatnya akan begini. Ayat 10 ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tapi Tuhan. Jadi yang aku omong nih, yang Tuhan perintahkan, ini yang diinspirasikan dari Tuhan. Jadi ini firman Tuhan. Tapi ayat 12, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Jadi ini aku yang ngomong. Ayat 12, aku bukan Tuhan. Berarti ini Tuhan tidak inspirasikan. Ini dari aku saja. Kalau Tuhan tidak inspirasikan tapi ini aku, ya berarti memang itu bukan firman Tuhan. Kalau katakan atau perintahkan ini dianggap sebagai inspirasi. Tapi bukan itu yang Paulus maksudkan. Yang Paulus maksudkan adalah begini. Katakan dan perintahkan di situ itu mengacu kepada perkataan atau perintah Tuhan pada waktu Tuhan masih ada di bumi. Ya, Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia ini, hidup di dunia ini, mengajar di dunia ini, dan semua pengajarannya dicatat di dalam Injil-Injil. Ya, di dalam Injil-Injil. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Tuhan katakan atau Tuhan perintahkan. Tapi yang Tuhan tidak pernah katakan, Tuhan Yesus tidak pernah katakan dan tidak pernah ada dalam Injil-Injil, nah, itulah yang disebut sebagai Tuhan tidak katakan atau Tuhan tidak perintahkan. Nah, dengan pikiran semacam ini maka coba sekarang lihat lagi ayat 10. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus mau bilang aku perintahkan, tapi dia sadar, oh tidak. Seperti dia ingat, Tuhan sendiri kan pernah ajarkan. Ajarkan apa? Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Pertanyaannya adalah,
Apakah Tuhan Yesus selama di dunia pernah mengajar itu? Bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya? Ya, Tuhan Yesus ajarkan itu. Karena Tuhan Yesus ajarkan misalnya dalam Matius 5 ayat 32. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menceraikan istrinya. Dia menjadikan istrinya berzina. Siapa kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Jadi sebenarnya tidak boleh cerai. Ya, kecuali karena zina. Lalu di Matius 19 ayat 6 sampai 9. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti suami tidak boleh ceraikan istri, istri tidak boleh ceraikan suami. Kata mereka kepadanya, jikalau demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Berarti Tuhan tidak mengizinkan terjadi perceraian. Tapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali kalau zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Berarti kan Tuhan Yesus pernah ajar ya, supaya jangan bercerai. Jadi pada waktu Paulus bilang, aku perintahkan jangan bercerai. Waktu dia bilang, aku perintahkan, dia ingat, Tuhan pernah ngomong. Bukan aku, Tuhan yang perintahkan. Yaitu di dalam Matius 5 dan Matius 19 itu. Nah, lalu sekarang di ayat 12, 1 Korintus 7 tadi. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kata-kata ini Tuhan Yesus pernah ngomong? Tidak pernah. Tuhan Yesus pernah ajarkan selama dia di dunia? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, maka kata-kata ini dari Paulus, bukan dari Tuhan pada waktu Tuhan ada di bumi. Makanya dia bilang, aku bukan Tuhan. Nah, tapi kalau begitu, ini omongan Paulus dong, bukan Tuhan. Berarti bukan firman. Tapi bukankah ya segala tulisan diilhamkan Allah? Maka biarpun Paulus yang mengatakan, tapi kalau itu diilhamkan oleh Allah, itu tetap firman. Jadi persoalannya di sini bukan persoalan diilhamkan atau tidak diilhamkan. Kata-kata itu. Persoalannya adalah bahwa apakah Tuhan Yesus waktu di dunia ngomong kata-kata itu atau perintah seperti itu atau tidak. Di ayat 10 Paulus mengacu kepada kata-kata Tuhan yang dicatat dalam Injil-Injil. Tapi di ayat 12, karena tidak pernah Tuhan Yesus ajarkan demikian dan tidak pernah dicatat dalam Injil-Injil, maka dengan tegas dia berkata, aku bukan Tuhan. Tapi biarpun demikian, ini semua tetap adalah firman Tuhan. Ya. Jadi walaupun bukan persis seperti yang Tuhan katakan, tetapi ketika diilhamkan kepada penulis, maka itu tetap menjadi firman Allah. Ya, sekarang di dalam Alkitab juga kan tidak semua kata-kata Tuhan kan? Ya. Ada kata malaikat, ada kata-kata setan, ada kata-kata manusia. Di kitab Kejadian pasal 3, lalu ular berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman. Itu firman Allah atau firman ular? Ya kan? Kan firman ular kan? Firman setan kan? Ya. Memang itu firman setan, firman ular. Tapi pertanyaannya adalah, waktu ular, siapa yang tulis itu Kejadian pasal 3? Musa kan? Apakah Musa sudah hadir di Taman Eden waktu itu? Belum ada. Ya. Terus Musa tahu dari mana bahwa setan ada ngomong begini pada Hawa? Ya Musa tahu dari Tuhan. Karena Musa tahu dari Tuhan, lalu dia catat, ya berarti dari Tuhan sumbernya, ya berarti firman Tuhan. Jadi yang disebut sebagai firman Tuhan bukan hanya semua melulu kata-kata verbal dari Tuhan, tapi sumbernya dari Tuhan. Jadi biarpun Paulus ngomong, tapi sumbernya dari Tuhan. Sama dengan Nabi ngomong. Di Yesaya pasal 7 ayat 14 tuh ya. Sebab seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak, dan seterusnya memberi nama dia Immanuel. Tapi nanti di Matius pasal 1 dia bilang, sebab seperti yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya berarti Nabi yang ngomong manusia, tapi karena diberikan oleh Tuhan. Dan makanya di dalam surat Petrus dia bilang bahwa tidak pernah nubuat datang dari orang, tapi atas dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara, ya kan? Kalau begitu yang Paulus ngomong juga itu firman, walaupun Tuhan Yesus tidak pernah ngomong. Baik. Gitu.